Oke, mari kita bedah satu ide besar. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih ada perusahaan yang kayaknya menang terus? Nah, jawabannya mungkin ada dalam karya seorang ahli strategi legendaris, Michael Porter. Yuk kita selami bareng-bareng. Nah, pertanyaan dasarnya kan ini, gimana caranya sebuah perusahaan bisa menang? Nggak peduli industrinya kayak apa, apakah itu tambang emas atau malah medan perang yang brutal. Untuk bisa jawab itu, kita harus ngerti dulu, apa sih persaingan itu sebenarnya? Dan ini penting, karena kita perlu bongkar satu mitos besar yang sering banget kita dengar. Kalau dengar kata persaingan, kebanyakan dari kita pasti langsung mikir pertarungan satu lawan satu, ya kan? Kayak Coca-Cola lawan Pepsi gitu, pokoknya rebutan pangsa pasar. Tapi, menurut Porter, cara pandang kayak gitu tuh bahaya banget. Terlalu sempit. Kenyataannya, medan perang persaingan itu jauh lebih luas dan, ya, lebih rumit, datangnya dari 5 arah. Untungnya, Porter ngasih kita semacam peta yang keren banget buat ngeliat gambaran besarnya. Namanya, 5 kekuatan kompetitif atau The 5 Competitive Forces. Nah, 5 kekuatan inilah kuncinya. Kelima hal ini kalau digabungin, itu yang nentuin seberapa untung sih sebuah industri. Gampangnya gini, dari semua nilai yang diciptain, siapa yang dapat kue paling besar? Perusahaannya, pemasoknya, atau malah pelanggannya? Seperti kata Porter sendiri, kerangka ini bukan cuma teori di atas kertas loh. Ini adalah titik awal, fondasi buat strategi apapun yang efektif. Anggap aja ini peta Anda sebelum masuk ke medan pertempuran. Oke, jadi petanya udah di tangan nih, udah tahu medannya kayak apa. Pertanyaan selanjutnya, gimana cara menangnya? Nah, disinilah kita ketemu sama mitos besar yang kedua. Dan mitos kedua ini sering banget kita dengar. Katanya tujuan strategi itu ya untuk jadi yang terbaik di antara semua. Disinilah Porter menarik garis pemisah yang sangat penting. Ada perbedaan fundamental antara sekedar berusaha jadi lebih baik dengan berusaha jadi beda. Dan ini adalah jantung dari semua pemikirannya. Efektivitas operasional itu penting, jangan salah. Ini ibaratnya kita semua lari di lintasan yang sama dan kita berusaha lari lebih cepat dari yang lain. Tapi masalahnya, ini perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Kenapa? Karena praktik terbaik itu gampang banget ditiru. Ujung-ujungnya semua orang jadi mirip dan cuma bisa bersaing lewat banting-bantingan harga. Nah, itu bukan strategi. Strategi yang sesungguhnya itu beda. Ini bukan tentang lari lebih cepat di lintasan yang sama, tapi tentang memilih untuk lari di lintasan yang sama sekali berbeda. Tujuannya adalah menciptakan nilai yang unik buat pelanggan, sesuatu yang nggak bisa dengan gampang ditiru sama pesaing. Oke, jadi gimana caranya menciptakan dan mempertahankan posisi unik ini? Jawabannya bukan sihir. Ini semua tentang kombinasi antara pilihan-pilihan yang sulit dan serangkaian aktivitas yang saling mendukung. Contoh paling klasiknya ya, Southwest Airlines. Strategi mereka itu dibangun di atas trade-off. Keputusan sadar untuk nggak melakukan sesuatu. Coba pikirin deh, mereka nggak kasih makan, jadi pesawat bisa lebih cepat putar balik. Mereka nggak pakai nomor kursi, jadi proses boarding lebih kilat. Mereka juga nggak ada transfer bagasi, jadi operasi di darat lebih simpel. Nah, setiap kata tidak ini justru memungkinkan mereka untuk bilang ya ke dua hal penting, harga murah dan jadwal tepat waktu. Dan disinilah letak kejeniusannya. Semua pilihan tadi itu nggak berdiri sendiri-sendiri loh. Mereka saling terkait dan saling mengunci, menciptakan sebuah sistem yang disebut Porter Fit atau kesesuaian. Bayangin aja gini, maskapai tradisional nggak bisa seenaknya niru harganya Southwest tanpa ngerusak seluruh model bisnis mereka, yang biayanya udah tinggi. Sistem yang dimiliki Southwest ini saling menguatkan satu sama lain, dan ini jadi kayak benteng pertahanan yang susah banget ditembus. Oke, jadi dari semua ini, apa sih poin utama yang bisa kita bawa pulang? Mari kita rangkum biar jelas. Jadi, inti pelajarannya adalah persaingan itu bukan cuma soal lawan langsung. Lihat pakai kacamata 5 kekuatan. Jangan cuma berusaha jadi yang terbaik. Efektivitas operasional itu perlu, tapi itu bukan strategi. Strategi itu adalah soal jadi unik, lakukan hal yang beda. Dan terakhir, pertahankan keunikan itu dengan trade-off yang tegas dan sistem yang saling mendukung atau fit. Kuncinya, sukses jangka panjang itu bukan soal jadi nomor 1 di keramaian, tapi soal menciptakan arena bermainmu sendiri yang bisa kamu pertahankan. Pada akhirnya, semua ini bermuara pada satu pertanyaan penting yang diajukan Porter untuk kita semua. Apakah perusahaan Anda hanya berlari lebih cepat di lintasan yang sama dengan yang lain, atau apakah Anda sedang berlari di lintasan yang sama sekali berbeda?